Untuk doa dipimpin oleh Ananda Mada. Silakan.
kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalian memahami makna menyatakan kebenaran kisah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah secara fasih. Nah, seperti yang kalian lakukan setiap hari ketika kita sholat, kemudian kita kan selalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika kalian melakukan janji pelajar di depan kelas, kalian juga melaksanakan atau mengucapkan, melafalkan 2 kalimat syahadat. Itu bentuk pernyataan kalian kalau kalian itu percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Kemudian yang ketiga, memahami hadis tentang kewajiban belajar. Selanjutnya, mengamati video pembelajaran, kalian dapat membuktikan kisah sederhana dakwah Rasulullah. Kemudian mengikuti pembelajaran modern PBL atau problem solving, kalian bisa mengaitkan sifat-sifat terpuji Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan Islam dengan cepat. Kemudian nanti Ustazah juga akan membentuk kalian untuk beberapa kelompok, gunanya adalah untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Tentang apa Ustazah? Tentang beberapa materi atau beberapa pernyataan soal yang harus kalian selesaikan dalam diskusi itu. Kemudian yang terakhir, kalian nanti Ustazah minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad saat beliau berdakwah di Oke, baik anak-anak, pada pekan lalu kita sudah belajar tentang materi tarikh atau sejarah. Di sini Ustazah juga masih melanjutkan bab selanjutnya. Masih ingatkah kalian tentang materi minggu lalu? Minggu lalu kita sudah bercerita tentang apa kira-kira? Ada yang tahu? Tentang as-sabiqunal awwalun. Nah, Ustazah mau tanya, as-sabiqunal awwalun itu kan orang-orang atau golongan yang pertama kali masuk Islam. Salah satunya siapa? Abu Bakar. Kemudian ada siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Nah, ya. Kemudian kaitannya dengan materi kita pembelajaran kita hari ini apa Ustazah? Kali ini kita akan meneladani seorang Rasul terakhir yang menjadi panutan umat muslim. Siapakah beliau? Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ya, oke, baik. Silakan kita simak baik-baik pembelajaran hari ini. Jika nanti ada yang belum kalian pahami, silakan bisa bertanya ke Ustazah. Oke, baik anak-anak, masuk pembelajaran kita hari ini, Ustazah akan menayangkan sebuah video. Tapi sebelum Ustazah menayangkan sebuah video, Ustazah mau bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Kalian Ustazah ajak untuk mengungkapkan ide atau berdasarkan pemahaman informasi yang sudah pernah kalian dapatkan. Ustazah mau tanya, sebelum datangnya Islam, kondisi masyarakat Arab pada zaman dahulu itu bagaimana? Menyembah berhala. Oke, terus bodoh atau disebut dengan zaman apa lagi? Jahiliyah. Zaman jahiliyah itu berarti zaman kebodohan. Bodoh bukan berarti mereka tidak bisa apa-apa, bukan. Yang namanya zaman jahiliyah itu adalah zaman di mana masih belum ada ajaran Islam. Mereka belum mengenal ajaran Islam. Contohnya mereka masih menyembah berhala, kemudian mabuk-mabukan, terus apa lagi? Kira-kira mengambil hak orang lain itu apa namanya? Mencuri, merampok. Nah, itu adalah kegiatan yang mereka lakukan kondisi Arab pada zaman dahulu sebelum datangnya Islam, ya. Nah, ketika Rasulullah sudah mendapatkan amanah, mendapatkan perintah untuk berdakwah, nah, Ustazah mau tanya, kira-kira strategi dakwahnya beliau itu bagaimana ya kira-kira? Sembunyi-sembunyi. Oke. Nah, sembunyi-sembunyi dulu atau terang-terangan dulu? Sembunyi-sembunyi dulu. Karena pada zaman itu kondisi orang kafir Quraisy masih kuat, masih banyak pimpinan-pimpinan Quraisy yang masih kekeh, yang masih paham dengan pemahamannya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah
3 tahun, excellent. Nah, selama 3 tahun itu Rasulullah bersama para sahabatnya secara sembunyi-sembunyi berdakwahnya. Selanjutnya nanti ada perintah turun wahyu surat Asy-Syu'ara. Nah, di situ Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah kepada orang banyak secara terbuka atau terang-terangan. Oke, baik. Coba kita lihat video berikut ini ya. Ini kita akan belajar mengenai dakwah Rasulullah periode Mekah. Bagaimana Rasulullah berdakwah selama di Mekah dan bagaimana juga kondisi masyarakat pada zaman itu. Untuk pembelajaran PAI kelas 6 SD Muhammadiyah Manyar. Baik, kita simak berikut ini. Alur pembelajaran kali ini akan mengenal bagaimana yang pertama kondisi masyarakat sebelum kenabian, kemudian Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, dilanjutkan bagaimana strategi dakwah Rasulullah, selanjutnya ajaran pokok periode Mekah, dan bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah, dan yang terakhir ibrah dakwah Rasulullah. Nah, adapun kondisi masyarakat sebelum masa kenabian, mereka banyak menyembah berhala, kemudian skeptis, selanjutnya mabuk-mabukan, membunuh bayi perempuan, dan berzina. Di antara contoh-contoh yang Ustazah sebutkan, itu adalah perilaku yang mencerminkan masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang bodoh, masyarakat sebelum mengenal Islam. Oke, baik anak-anak. Ini seperti yang Ustazah tanya tadi di awal. Beberapa contoh yang ada di tampilan ini adalah bentuk beberapa perilaku jahiliyah atau perilaku bodoh masyarakat masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Ada yang menyembah berhala, skeptis, mabuk-mabukan, membunuh bayi perempuan, kemudian berzina. Apakah hanya ini Ustazah? Tidak, masih banyak contoh yang lainnya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, Miro? Oke, skeptis. Skeptis itu apa, Ustazah? Skeptis itu hanya dia memahami apa yang dia ketahui. Dia tidak mau tahu dengan hal-hal yang lainnya. Jadi kalau sudah iya, ya iya, tidak mau dengan informasi atau ilmu-ilmu yang lainnya. Ya? Oke, baik. Sudah lanjutkan bisa? Oke. Kemudian, apa saja tadi? Yang itu banyak mereka yang menyembah berhala. Kondisi pada saat itu masyarakat Arab masih pada zaman jahiliyah, zaman yang mana mereka tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Mereka banyak menyembah berhala, menyembah patung, dan lain sebagainya. Sejak saat Rasulullah mendapatkan masyarakat yang menolak atau masyarakat yang belum setuju dengan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah, pada periode diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Setelah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian Rasulullah pada periode Mekah. Yang pertama, tawakal. Yang kedua, menjauhi kemungkaran. Yang ketiga, beriman kepada hari akhir. Dan yang keempat, tauhid. Nah, dari keempat pokok ajaran periode Mekah ini memungkiri bahwasanya ancaman kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, di antaranya disiksa, dicemooh, dihina, bahkan sampai dibunuh. Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pengikutnya atau memberikan isyarat kepada pengikutnya untuk berhijrah, yaitu berpindah ke kota Habasyah. Setelah kalian melihat video yang sudah Ustazah tampilkan tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ustazah akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari setiap kelompok ini tadi nanti kalian silakan berdiskusi dengan temannya. Diskusinya terkait apa Ustazah? Terkait dengan video yang sudah Ustazah paparkan.
kalian berdiskusi, kemudian kalian ceritakan kembali dalam bentuk sebuah cerita. Nah, cerita ini tidak usah terlalu panjang, yang penting kalian paham bagaimana alur perjalanan dakwah Rasulullah saat periode Mekah. Ya, oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Oke, di sini Ustazah menyediakan LKPD untuk kalian tiap kelompok. Silahkan nanti kalian isi materi yang sudah kalian pahami terkait pembelajaran kita hari ini ya. Untuk yang kolom terakhir nanti silahkan kalian ceritakan kembali tentang kisah keteladanan dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, sekarang nanti setiap kelompok semuanya wajib maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Kenapa Ustazah langsung semuanya? Karena nanti ada yang bisa menjawab soalnya atau ada yang memberikan jawaban ketika ada dari kelompok lain untuk bertanya. Dari kelompok lain boleh bertanya segala sesuatu tentang yang disampaikan oleh kelompok yang sedang maju presentasi ya. Nah, nanti perwakilan satu yang berbicara di depan, yang lainnya mendengarkan sambil nanti bisa menanggapi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Oke, nanti dari 3 kelompok ini yang maju duluan adalah kelompok 1 ya. Oke, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silakan didengarkan presentasi penjelasan dari kelompok 1. Nanti kalian bisa bertanya ketika ada hal-hal yang belum kalian pahami. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, silakan kelompok 1 maju dulu ke depan. Nah, untuk yang lainnya silakan bisa mendengarkan dari berbagai arah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menceritakan tentang kisah kenabian keteladanan Nabi Muhammad. Kondisi masyarakat sebelum masa kenabian adalah menyembah berhala, skeptis, mabuk-mabukan, membunuh bayi perempuan, dan berzina. Kondisi masyarakat Arab masa jahiliyah masih banyak yang melakukan perbuatan tercela. Nabi mendapat wahyu untuk menyebarkan ajaran Islam di Al-Quran Al-Alaq ayat 1-5. Nabi mendapat wahyu di Gua Hiro. Dakwah Nabi dibagi 2, yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kondisi kaum kafir Quraisy. Demikian atas presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Good job untuk kelompok 1. Give applause untuk kelompok 1. Dari sini, setelah yang disampaikan oleh kelompok 1, pastinya kalian ingin bertanya, apa sih, bagaimana sih kondisi atau
10 Kanania. Oke, bisa dijawab kelompok 1. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum masa kenabian, gitu ya? Oke, silakan siapa yang mau jawab? Oke, Mada. Masih bodoh belum mencerminkan ajaran Islam. Oke, jadi di sini kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu masih bodoh, masih jahiliyah, masih belum mencerminkan umat Islam, masih belum bisa berperilaku terpuji, perilakunya semuanya masih tercela. Salah satunya seperti apa? Mabuk-mabukan, kemudian berzina, kemudian menyembah berhala. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, Ai, silakan. Bagaimana dakwah Rasulullah? Oke, bagaimana dakwah Rasulullah? Siapa yang mau jawab? Zahra? Oke, dakwah Rasulullah bagaimana? Orang-orang Arab masih menyembah. Maksudnya di sini dakwahnya Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam itu dengan cara bagaimana? Nah, tadi kan ada 2 hal. Ayo, apa itu? Dakwah secara sembunyi-sembunyi Ah, dan terang-terangan. Oke, betul jawabannya? Kira-kira? Oke, sip. Good job, excellent untuk kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan kembali kisah keteladanan Rasulullah pada periode Makkah pada kondisi Arab pada zaman dahulu dikenal dengan kondisi jahiliyah abu atau bodoh. Masih banyak yang menyembah berhala, mabuk-mabukan, mabuk dan lain-lain. 3. Dakwah yang diajarkan meliputi tauhid, iman yang hari akhir, menjauhi kemungkaran. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan presentasi dari temannya tadi, Ustazah ingin mengetahui terkait pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari bersama ya. Di sini Ustazah akan menampilkan sebuah kuisi, silahkan disiapkan buku tulisnya dan kita jawab ya. Nanti Ustazah tanya satu persatu, oke, nggak pakai buku tulis, silahkan jawab satu persatu secara lisan nanti ya. Oke, baik. Ustazah mulai. Ya. Oke, pertanyaan pertama, Ustazah minta tolong dijawab Zahra. Zaman kebodohan disebut juga dengan zaman. Oke, apakah betul zaman jahiliyah? Oke, sip. Pertanyaan berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk orang-orang pertama yang menyambut ajakan Rasulullah adalah siapa, Mada? Oke, siapa, Mada? Iya, betul. Oke, perhatikan di sini jawabannya adalah siapa kira-kira, Nana? Zaid bin Haritsah, ya. Oke, baik anak-anak, setelah kita menjawab bersama satu persatu dari kalian untuk menjawab kuisis yang sudah Ustazah tampilkan, kuisis ini nanti akan Ustazah bagikan juga di Google Classroom kalian sebagai latihan kalian di rumah. Ya, silakan bisa dikerjakan kembali sebagai bentuk pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita ajarkan bersama-sama. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah merefleksi kegiatan kita hari ini. Jadi anak-anak, pada zaman jahiliyah itu masih banyak perbuatan-perbuatan atau perilaku orang Arab yang masih belum mencerminkan ajaran Islam. Di antaranya tadi ada yang berzina, berjudi, mabuk-mabukan, menyembah berhala, membunuh bayi perempuan dan lain lagi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini kita sudah hidup di zaman sekarang ini, kita harus bisa meneladani bagaimana perjuangan Rasulullah saat beliau berdakwah pada zaman dahulu. Beliau berdakwah dengan lemah lembut, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian akhirnya apa? Pengikutnya umat Islam semakin bertambah banyak, ya. Nah, dari sini kalian sebagai generasi muslim-muslimah, Ustazah berharap semuanya bisa mencerminkan
sikap seperti halnya sikap Rasulullah. Sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama apa? Siddiq, amanah, kemudian tabligh, dan yang terakhir fatona, ya. Nah, dari keempat sikap ini Ustazah berharap kalian bisa mencerminkan atau meneladani dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, cukup di sini refleksi dari Ustazah. Untuk pekan depan kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Siapakah Khulafaur Rasyidin ini? Kalian bisa belajar terlebih dahulu di rumah. Untuk besok bisa kita pahami bersama materi tentang Khulafaur Rasyidin. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari